Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Pastinya kalian di rumah baik-baik saja. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Dan bagi anak sekalian yang sakit di rumah, semoga Allah berikan kesembuhan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kedua pembelajaran secara daring ini, saya akan bahas tentang pengertian dan kemudian jumlah dan ulasan-ulasan tentang Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Kemarin saya memberikan kalian tugas 3 soal supaya kalian mencari tahu informasi tentang pengertian Asmaul Husna, kemudian ayat yang menjelaskan Asmaul Husna, dan yang ketiga adalah beberapa uraian tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Anak-anak sekalian, pengertian Asmaul Husna dibagi 2. Ada kata asma, ada kata husna. Kalau kata asma itu berarti yaitu mempunyai makna nama-nama. Sedangkan kata husna itu adalah berarti bisa paling baik, paling indah, dan sebagainya. Oleh karena itu, gabungan dari Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama Allah yang paling baik atau paling indah, yang menunjukkan kesempurnaan Allah tersebut. Sehingga kita harus beriman, percaya, yakin bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang paling baik. Bila kamu atau kalian memang benar-benar beriman, percaya kepada Allah, maka salah satunya kalian harus mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama yang paling baik. Apa? Pada bab ini, kelas 10 ini, kalian diajarkan mengenal nama Allah, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Anak sekalian, jumlah dari Asmaul Husna itu 99. Ketika kita melafalkan, kalian boleh bisa pakai lagu. Kalau saya biasanya pakai lagunya begini anak-anak. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikil qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabul razaqul fatahul alim, sampai akhir nanti. Itu yang lagu pertama. Biasanya juga ada yang menggunakan. Yang lagu kedua ini biasanya kita gunakan ketika kita di SMK Grisawangi ini, yaitu ada Jumat Takwa. Kita biasa di lapangan sana, yaitu menggunakan lagu yang begini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq.
dan sampai akhir. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita saya akan berikan tugas kalian terkait Asmaul Husna ini dalam melakukan, ya. Entah itu pakai yang lagu yang pertama ataupun lagu yang kedua. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jumlah Asmaul Husna, ya, semuanya berjumlah 99. Dan minimal kalau memang kalian tidak hafal, setidaknya kalian tahulah, ya, semua sebagian ataupun alhamdulillah kalau semuanya hafal. Baik itu secara biasa maupun kalian melafalkan menggunakan lagu-lagu. Anak-anak sekalian, Quran surat Al-A'raf ayat 180 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang paling baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Nah, anak sekalian, ini ada menurut saya, sebelum kalian membaca Asmaul Husna, tolong hadirkan dalam hati, minta keridhaan Allah, kemudian sebutkan hajat kalian, dan setelah itu silahkan kalian baca Asmaul Husna, atau bisa juga baca Asmaul Husna dulu, setelah itu kalian berdoa minta apa itu. Nah, mungkin kalian juga pernah diberikan oleh orang tua ataupun guru ngaji kalian mungkin berkata seperti ini, nak, kalau kamu ingin cepat pintar, ya, tolong juga bacalah Asmaul Husna ini, ya alim, ya alim, ya alim. Kalau kamu pengen rezekinya banyak dibukakan oleh Allah, nah, kamu bisa baca Asmaul Husna, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak gitu. Nah, itu semua merujuk atau berlandasan dengan Quran surat Al-A'raf. Jadi kita dengan menyebut Asmaul Husna itu, kita juga berdoa melalui menyebut nama-nama Allah yang paling baik. Anak-anak sekalian, Asmaul Husna yang kita pelajari di bab 1 ini yaitu ada 7. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Yang pertama, Al-Karim. Nama Allah Al-Karim yaitu Maha Mulia. Kemuliaan Allah ini sangatlah besar dan sangatlah tidak bisa ternodai dengan perbuatan makhluknya. Tidak ada kecacatan sedikit pun terhadap baik nama Allah tersebut maupun zatnya. Gitu. Al-Mu'min, Maha Pemberi aman. Allah sebagai Tuhan yang mempunyai sifat Al-Mu'min, yaitu Maha Pemberi aman, kita bisa melihat, ya, salah satunya kita hidup di bumi ini, ya, di planet bumi ini. Di bumi ini kalian sudah pernah belajar tentang IPA bahwa bumi ini dilapisi oleh atmosfer dengan beberapa lapis, sehingga manusia, hewan, tumbuhan yang hidup di bumi ini aman dari meteor-meteor yang akan menembus bumi. Ada batu besar, kemudian ketika mau menuju bumi akan terbakar. Karena apa? Gesek, menembus
atmosfer. Itulah maha al-mu'min Allah, ya, karena memberikan rasa aman kepada makhluknya, salah satunya tersebut. Yang ketiga, al-wakil, maha pemelihara atau yang mewakili. Anak-anak sekalian, Allah telah memelihara kita, ya. Nanti kita seperti apa 10 tahun akan depan, nanti kita akan bagaimana itu semua Allah sudah yang mengatur dan merencanakan semuanya. Kita hanya tinggal berikhtiar dan berusaha dan sertai dengan doa. Setelah itu maka kita harus bertawakal, kita pasrahkan kepada Allah urusan kita. Juga bisa Allah maha mewakili dalam urusan kita. Setelah usaha semuanya sudah, ya Allah, saya pasrahkan kepada Engkau, keputusan yang baik hanyalah Engkau yang tahu. Oleh karena itu selanjutnya al-matin, maha kokoh atau maha kuat. Allah dengan segala makhluk dan ciptaan yang telah dibuat ini tidak akan tergoyahkan oleh perbuatan makhluknya. Ada kerajaan besar pun tidak akan tergoyahkan, ya, kekuatan Allah. Selanjutnya al-jami', maha mengumpulkan. Allah mempunyai asmaul husna al-jami', maha mengumpulkan. Allah bisa mengumpulkan semua orang. Contohnya besok kita nanti di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati di satu tempat. Sedangkan sekarang kita manusia, hewan dan tumbuhan dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat, yaitu di bumi. Coba kalau kita mengumpulkan seseorang, entah 5, entah 10, terkadang kita sangat sulit. Karena apa? Semua orang yang kita kumpulkan ini mempunyai kepentingan masing-masing. Tapi bagi Allah tak ada yang sulit ketika mau mengumpulkan makhluknya. Yang selanjutnya al-adl, yaitu Allah maha adil. Keadilan Allah ini bisa berupa ketika kita hidup di dunia ini, ya, tidak ada yang dibeda-bedakan, ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila dia melakukan kebaikan di dunia ini, nah, maka balasannya akan setimpal nanti akan di akhirat. Nah, Allah maha adil bukan berarti semua disamakan. Contoh, ada adik sama kakak, adiknya umur 9 tahun, kakaknya umur 16 tahun. Nah, ketika sama-sama perempuan, ketika orang tua membelikan baju, gak akan mungkin akan diberikan sama. Orang tua yang adil, dia akan memberikan baju yang sesuai dengan ukurannya. Ukuran dari anak yang usia 16 tahun tadi dengan ukuran anak yang usia 9 tahun. Kenapa? Disesuaikan dengan ukurannya dan usianya gitu. Jadi adil bukan ukurannya sama, tapi sesuai dengan tempatnya. Termasuk juga kita rezeki, semuanya itu rezeki saya, rezeki kalian, semua sudah Allah atur, ya, dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai kita menganggap Allah ini tidak adil dan sebagainya. Tidak. Terkadang
Allah memberikan rezeki, orang-orang kaya itu diberikan rezeki banyak, tapi ada sisi yang lain, mereka tidak banyak pantangan makan, seperti tidak boleh makan kacang, tidak boleh makan yang berminyak. Kalau makan terlalu banyak makan kacang-kacangan mereka akan asam urat. Kalau makan banyak yang berlemak akan kolesterol. Tapi uangnya banyak gitu. Sedangkan ada di sebagian kita uang tidak terlalu banyak, tapi mereka diberikan rezeki berupa apa? Bisa tidak ada pantangan untuk makan apapun. Itu juga termasuk rezeki. Ada juga seperti ini. Suami pegawai negeri sipil, istri pegawai negeri sipil, sudah termasuk orang kaya, sawahnya juga banyak. Tetapi ternyata dia tidak diberikan rezeki berupa anak. Ada di sisi lain orang yang punya tidak begitu kaya, pekerjaannya cuma buruh serabutan, tapi anaknya banyak gitu. Nah, disinilah maha adilnya Allah bagi makhluknya, disesuaikan dengan ukuran dan kadarnya masing-masing. Hanya Allah yang tahu ukuran ini seperti ini, ukuran itu seperti itu. Yang terakhir, al-akhir, yaitu Allah maha akhir. Setelah Allah tidak ada nanti, tidak ada. Pada hari kiamat nanti yang paling akhir adalah Allah, dan Allah tidak binasa. Nanti ketika hari kiamat semuanya mati. Manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, kemudian jin mati, malaikat pun juga mati. Setelah itu yang tersisa siapa? Hanyalah Allah yang tersisa, yang paling akhir. Kemudian setelah itu Allah tidak ada, enggak, Allah tetap ada. Kemudian nanti semua makhluk, manusia, jin, kemudian malaikat nanti dibangkitkan kembali untuk proses selanjutnya. Jadi al-akhir bukan berarti Allah maha akhir kemudian tidak ada, enggak. Allah maha akhir dan setelahnya tidak ada. Tidak ada yang mengakhiri. Hanya Allah itu yang paling akhir dan tetap kekal selama-lamanya. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan Asmaul Husna pada pertemuan kedua hari ini. Untuk tugas pertemuan kedua ini adalah tolong kalian hafalan Asmaul Husna, ya, bisa berkelompok 2 atau 3 orang, ya. Kemudian silakan kalian video di HP kalian sendiri, ya. Contoh ya, si A dan B hafalan Asmaul Husna menggunakan lagu pertama. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim sampai terakhir. Setelah itu videonya itu nanti tolong diunggah di IG kalian, tolong tag alamat IG saya nanti, ya, ada di bawah ini, ya, semuanya. Dan saya tunggu nanti pada hari Rabu saya akan lihat satu-satu di IG yang masuk, ya. Jangan lupa saya ulang lagi, video yang kalian unggah tersebut di IG tolong tag alamat IG saya yang ada di bawah ini. Untuk pertemuan kedua ini tugas kalian cukup itu saja. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada
sesuatu yang kurang berkenan ataupun penyampaian saya yang salah dalam video ini, saya mohon maaf dan mohon berikan masukan demi kebaikan kita semuanya. Berartinya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.